Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faiza dengan NIM 061 dari kelas PM 2023G. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis singgung elips. Nah, untuk yang pertama itu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Oke, misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P dan persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ada absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari persamaan berikut. Karena Y-nya tadi diketahui MX plus P sehingga kita substitusikan dengan MX plus P dikuadratkan. Kemudian dari sini kita kalikan silang atau kita samakan penyebutnya. Untuk kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga untuk ruas kanannya itu diperoleh perkalian A kuadrat B kuadrat dan untuk sisi kirinya itu penyebutnya jadi 1 karena dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kemudian diperoleh pembilangnya itu X kuadrat kali dengan B kuadrat, kemudian plus A kuadrat dikalikan dengan MX plus B kuadrat. Sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini kita kuadratkan menggunakan rumus A plus B kuadrat. Itu nilainya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadrat itu MX kuadrat diperoleh sebagai berikut. Kemudian 2AB ini A-nya itu MX, B-nya P sehingga 2MXP. Kemudian B-nya dikuadratkan. Atau nilai P-nya dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian karena ini sama-sama memiliki eh, variabel B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, maka kita bisa faktorkan atau kita bisa keluarkan dengan nilai, oh mohon maaf, karena sama-sama memiliki variabel X kuadrat, ini juga X kuadrat, maka kita bisa faktorkan atau kita bisa keluarkan. B kuadrat dikali X kuadrat itu hasilnya ini, kemudian A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat itu hasilnya ini. Kemudian ruas kanan itu kita tarik ke ruas kiri sehingga hasilnya negatif. Nah, diperoleh persamaan yang pertama. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus P akan menyinggung elips di X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya itu harus berhimpit. Nah, hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 dan 2 itu sama dengan 0. Kita bisa tuliskan persamaannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu rumus dari D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, ini dari rumus diskriminannya. B-nya itu 2A kuadrat min P, kemudian A-nya itu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, kemudian C-nya A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Oke, kemudian diperolehlah hasil kuadrat diskriminan ini. Hasil kuadrat perhitungan diskriminan ini kemudian diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan hasilnya 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat. Kemudian ini kita kalikan dengan mendistribusikan ke semua perkaliannya.
Sehingga diperoleh 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat min A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Lumayan panjang ya teman-teman. Eh, ini juga 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita bisa mengeliminasi atau eh, mengoperasikan nilai yang sama terlebih dahulu. Ini dengan ini kita bisa maaf, ini bisa kita eliminasi dengan ini. Kemudian eh, sudah tidak bisa. Oke, selanjutnya tersisa yang ini 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus ini dengan ini. Nah, ini hasilnya kemudian diperoleh ini kita bisa eliminasi. Ini kita bisa eliminasi dengan 4B kuadrat. Ini 4B kuadrat. Kemudian, oke, sudah. Ini kita bisa eliminasi dengan ini. Oke, sehingga tersisa yang ini. A kuadrat. A kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4A dengan M kuadrat. Oh, ini kita bisa eliminasi juga. Ini sehingga diperoleh ini bisa kita eliminasi 4B kuadrat dengan 4B kuadrat ini. Kemudian untuk 4B pangkat 4 itu juga bisa dieliminasi sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. B kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Baik, selanjutnya diperoleh P sama dengan plus minus akar dari B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Ini karena masih bentuk kuadrat sehingga kita bisa akarkan di kedua ruasnya. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah sebagai berikut. Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, maka akan diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat pada P, alfa, beta. Di mana nanti X-nya itu X min, X min alfa kuadrat dan Y min B kuadrat. Jadi ini yang membedakan untuk elips yang berpusat di alfa, beta dengan elips yang berpusat di 0,0. Oke, sehingga diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M untuk pusat alfa, beta sama dengan Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar dari B kuadrat plus A kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Itu analog juga dengan yang ini. Namun untuk yang
pusat alfa koma beta ini Y min beta. Sedangkan yang X-nya ini X min alfa. Oke. Kemudian yang kedua, ini untuk persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgung T, X1, Y1. Kita misalkan persamaan elips sebagai berikut. Ini untuk pusat 0,0 ya. Kemudian titik singgungnya ini kita misalkan dengan P, di mana koordinatnya itu X2, Y2, itu merupakan eh, sembarang titik pada elips. Maka akan berlaku X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, untuk sisi ruas kanannya itu diperoleh A kuadrat B kuadrat. Karena ini perkalian dengan 1, sehingga perkaliannya itu sama, yaitu A kuadrat B kuadrat. Sedangkan untuk yang ruas kiri, karena ia punya penyebut A kuadrat B kuadrat, jika dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat, maka penyebutnya akan menjadi 1. Karena bisa dieliminasi dengan pembilang dan penyebutnya tadi. Namun untuk pembilangnya, itu untuk yang X2 kuadrat itu dikalikan dengan B kuadrat, sedangkan untuk Y2 kuadrat itu dikalikan dengan A kuadrat. Itu sama dengan kita menyamakan penyebutnya untuk pembilang. Atau kedua penjumlahan ini kita kalikan dengan penyebut yang tidak punya nilai di masing-masing penyebutnya tadi. Sehingga akan diperoleh persamaan kedua itu B kuadrat dikalikan dengan X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, karena titik T atau sembarang titik di elips itu koordinatnya X1, Y1 pada elips, maka akan berlaku sebagai berikut. X1 kuadrat plus A2 kuadrat. Mohon maaf, itu analog juga dengan yang titik P tadi. Sama juga. Nah, dari persamaan 2 dan 3 itu kita eh, peroleh, yaitu dari persamaan 2 B kuadrat X 2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Itu diperoleh dari mana? Nah, karena penyebutnya itu sama-sama A kuadrat B kuadrat. Oh, ini mohon maaf. Ini karena kedua ruas sama-sama punya nilai ini, A kuadrat ini, itu kita bisa eliminasi. Sehingga tersisa persamaan yang ini saja. Nah, ini dari persamaan dua ini, kemudian persamaan yang tiga itu ini. Sehingga kemudian kita bisa eh, faktorkan. Kita bawa dulu variabel yang sama. Nah, ini B kuadrat X2 kuadrat kita operasikan dulu dengan B kuadrat X1 kuadrat. Itu kita tarik ke ruas kiri sehingga akan diperoleh nilai ini min B kuadrat. Kita operasikan terlebih dahulu yang ini. Kemudian sama juga untuk yang Y-nya. Ini dengan ini. Kemudian kita bisa faktorkan asal-usul rumus berikut. Kita bisa cari asal-usul rumus berikut dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi ini
B kuadrat dikalikan dengan X1 B kuadrat X2 kuadrat min B kuadrat X1 kuadrat. Mengapa min? Karena dari ruas kanan kita bawa ke ruas kiri. Sehingga dari operasi ini kita bisa memfaktorkan karena sama-sama punya variabel B kuadrat, ini juga B kuadrat, kita bisa keluarkan dengan rumus sebagai berikut. Itu sama saja dengan min B kuadrat kali X1 kuadrat, itu hasilnya ini. Kemudian ini min B kuadrat kali X1 kuadrat itu hasilnya ini. Kemudian min B kuadrat kali min X2 kuadrat hasilnya plus B kuadrat ini. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya sama juga atau analog juga untuk yang nilai A kuadrat ini. Sama juga menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa kalikan kedua ruas dengan A kuadrat Y1 kuad Y1 min Y2. Nah, ini awalnya ini kita kalikan dengan ini mohon maaf, ini yang pertama min B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 kuadrat sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini persamaan ini itu diperoleh dari, oke, saya tuliskan terlebih dahulu perhitungannya. Dari rumus ini kita bisa tuliskan min B kuadrat itu eh, ruas kiri itu dikalikan dengan 1 per. Oke, ini ruas kanannya dikalikan dengan 1 per. Oke, saya lanjutkan kembali. Dikalikan dengan 1 per X1 min X2. Juga dengan A dikalikan dengan Y1 plus Y2. Nah, ini. Sehingga nanti kita bisa mengeliminasi X1 min X2 itu dengan ini. Sehingga tersisa hanya yang ini saja.
Ini min B kuadrat dengan X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2. Nah, untuk yang ini juga sama. Ini kita bagi dengan, atau kita kalikan dengan 1 per Y1 min Y2, Y1 min Y2, A kuadrat. Sehingga kita bisa mengeliminasi nilai itu tadi dengan yang atasnya ini kita bisa eliminasi dengan yang ini. Sehingga yang tersisa itu hanya yang ini saja. Oke, ini ya. Itu dengan yang X1 min X2. Oke, jadi itu tadi asal-usul rumus yang sudah didapatkan. Oke, saya hapus terlebih dahulu agar tidak membingungkan teman-teman. Baik, selanjutnya diperoleh. Nah, dari persamaan garis P ke T itu Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikalikan dengan X min X1. Nah, dari persamaan 4 dan juga 5 itu diperoleh sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 dikalikan dengan X min X1. Ini. Nah, kemudian jika P itu mendekati T yang ada pada elips tadi, sedemikian sehingga P itu berhimpit dengan T. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu. Jika titik P dan T, ini misalkan ini titik P dan ini titik T itu berhimpit, maka X2 sama dengan X1. Ini titik P-nya. Ini titik T. Ini titik T. Sehingga X1 sama dengan X2 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga dari persamaan 6 itu menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan 2X1 per 2Y1 kali dengan X min X1. Kemudian ini bisa diperoleh. Ini kita kalikan silang. Ini kita kalikan dengan ruas yang sisi kiri sehingga diperoleh sebagai berikut. Kemudian sama juga sehingga ruas kanannya tersisa ini. Atau kita bisa pahami kedua ruas ini kita kalikan dengan A kuadrat 2Y1 sehingga ini bisa dieliminasi. Sehingga tersisa yang ini saja. Namun untuk yang ruas kiri punya perkalian dari A kuadrat Y1. Sehingga kita bisa kalikan untuk ini kita bisa mendistribusikan perkaliannya sehingga diperoleh perkalian sebagai berikut. Kemudian untuk yang min B X1X itu kita tarik ke ruas kiri sehingga hasilnya positif. Sedangkan untuk yang min A itu tarik ke ruas kanan sehingga hasilnya positif. Sehingga diperolehlah hasil dari persamaan tadi didapatkan persamaan 7 sebagai berikut. X1X per A kuadrat plus Y1B, Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat plus B kuadrat. Itu sama juga kita eh, menyamakan penyebutnya di
kedua ruas berikut ini kita samakan penyebutnya untuk A kuadrat B kuadrat. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu penjelasannya. Itu B kuadrat X1 X itu kita samakan penyebutnya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, jadi kita bisa mengeliminasi ini B kuadrat dengan B kuadrat yang ini. Sehingga yang tersisa itu hanya yang ini saja. X1X per A kuadrat. Ini analog juga dengan yang Y1Y per B kuadrat. Analog juga yang analog juga dengan yang ini. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya eh, saya hapus terlebih dahulu. Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 itu menjadi X1 per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Oke, nah ini kita bisa substitusikan. Ini itu hasilnya 1. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi persamaan garis singgung pada elips untuk pusat 0,0 dengan garis singgung dengan titik singgungnya X1, Y1, maka diperoleh persamaannya X1 X per A2 per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang persamaannya sebagai berikut atau punya titik puncak yang alfa, beta atau tidak di 0,0, maka persamaan garis singgungnya yaitu sebagai berikut. Ini X1 min alfa kalikan dengan X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kalikan dengan Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini untuk persamaan garis singgung dengan titik singgungnya untuk elips yang puncaknya di alfa, beta. Sedangkan yang ini untuk titik puncak elips yang di 0,0. Baik, sekarang kita membahas untuk persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Kita misalkan melalui titik di T0, X0, Y0 di luar elips. Nah, misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A itu X aksen, Y aksen yang merupakan suatu titik singgung. Maka persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A itu pada elips, maka akan memenuhi persamaan sebagai berikut. X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena garis singgung melalui T, maka akan memenuhi T-nya tadi dimisalkan dengan X0, Y0, maka akan dijalankan eh, X aksen kalikan dengan X0 per A kuadrat plus Y aksen kalikan dengan Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan 8 dan 9 dapat kita cari X aksen dan Y aksennya sehingga kita akan memperoleh persamaan dari garis singgungnya. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan materi persamaan garis singgung di ketiga kondisi untuk persamaan garis singgung elips jika diketahui gradien, kemudian jika dua diketahui titik singgungnya, kemudian diketahui titik di satu titik di luar elips. Baik, terima kasih. Eh,
Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.